Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah dan teman-teman guru yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi kegiatan KKI Telaga. Nah, marilah sama-sama kita mendengarkan pengantar kata atau penguatan dari Ibu Kepala Madrasah. Kepala Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator yang saya hormati, pemateri dalam hal ini ketua KKG Rumpun Telaga yang saya hormati, Bapak Ibu guru. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah karena dengan izin maka pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi hasil-hasil pengembangan profesi, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari beberapa materi yang telah beberapa diklat ataupun seminar atau lokakarya yang telah diikuti oleh guru. Yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan hasil pelaksanaan KKG. Saya berharap karena ini sangat penting ya. Walaupun semua guru ini ikut KKG, tetapi tetap kan tidak sepenuhnya ya, mungkin selama mengikuti mungkin ada yang tidak sepenuhnya mengikuti sehingga materi-materi yang disampaikan pada KKG itu tidak sempat terserap. Nah, melalui kesempatan hari ini marilah kita akan menyamakan persepsi tentang hasil hasil pelaksanaan KKG ataupun hasil seminar yang telah diikuti oleh teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selama ini selalu mendukung program untuk pengembangan profesi guru, karena dengan adanya Bapak Ibu senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, maka guru sebagai tenaga profesional itu selalu ditingkatkan. Jadi keprofesionalan Bapak dan Ibu itu selalu meningkat dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan ketua KKG ataupun wakil yang akan menyampaikan materi pada dari diseminasi hari ini, silakan untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar atau penguatan dari Kepala Madrasah. Nah, selanjutnya berhubung sesi pembuka tidak dilaksanakan, maka sesi selanjutnya yaitu pemaparan atau penyajian materi. Nah, saya persilakan untuk pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patut kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan sudah melaksanakan satu agenda yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita selama tahun 2021 dari Januari sampai November ya. Dan sekarang di Desember kita adakan diseminasi hasil dari kegiatan yang kita laksanakan, yakni kegiatan kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah wilayah Telaga CS, dan ini kita laksanakan selama kurang lebih ada 12 kali pertemuan ya, dengan tatap muka maupun dengan sistem daring. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Murki Telaga dan teman-teman sekalian yang sama dirahmati Allah. Dari pelaksanaan kegiatan KKG kita yang sudah kita laksanakan ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pelaksanaan KKG ini kan kita berdasarkan pada peraturan menteri ya, tentang bagaimana bahwa guru itu harus memiliki nilai tambah
di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, apalagi kalau kita melihat kondisi pendidikan, lebih lagi ketika kita mengalami pandemi ya, sehingga KKG ini memfasilitasi kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, sehingga ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atau yang kita sudah laksanakan. Yang pertama, ini kita kan di dalam KKG itu sudah merencanakan melaksanakan penyusunan perangkat pembelajaran untuk guru ya. Silabus RPP K13 ya. Dan ini kita sudah terima bersama-sama dari Ibu Pengawas Pembina ya. Bahkan Ibu Kepala Madrasah sudah mendampingi kita di awal-awal Januari. Kemudian penyusunan perangkat pembelajaran coach oleh guru. Ini sebagai evaluasi. Ini Ibu Kepala Madrasah langsung yang mendampingi kita bersama-sama di bulan Januari juga. Kemudian pada pelaksanaan KKG selanjutnya kita melaksanakan yang namanya menerima materi tentang guru dan tantangan pendidikan masa pandemi ya. Ini kita laksanakan bagaimana tantangan kita waktu pandemi ini, sehingga kita sebagai guru tidak pasrah dengan dunia pendidikan yang mengalami ujian tadi. Dan ini kita sudah menghasilkan yang namanya bagaimana kita melaksanakan pendidikan dengan secara daring maupun dengan secara tatap muka terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian kita juga sudah menerima materi tentang model-model pembelajaran yang tentu kita sudah masukkan di dalam perangkat pembelajaran ya. Yang berikut kita juga sudah sempat menerima materi dari Perjawas tentang penerapan model-model pembelajaran masa COVID-19. Waktu itu kita berada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Maghfirah ya. Dan kita sudah mendengarkan pemaparan beliau, bagaimana tantangan, bagaimana masalah pendidikan, bagaimana masalah yang dihadapi guru, bagaimana yang dihadapi oleh orang tua, masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan alhamdulillah dengan itu kita sama-sama bisa melewati pendidikan atau melaksanakan pendidikan, khususnya kita di Madrasah Ibtidaiyah Al-Murki, berkat bekal-bekal tadi, berkat penyampaian, bimbingan, arahan dari para pemateri kita. Kemudian ada juga kita menerima tentang evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pembelajaran ini kita sudah melaksanakannya kan setiap semester ya. Bahkan di penilaian harian kita melaksanakan evaluasi pembelajaran atau penilaian harian. Nah, hasilnya ini kita kan sudah menerapkan di dalam penilaian akhir tahun maupun penilaian akhir semester sebagaimana yang kita sudah laksanakan. Kemudian kita juga diberikan bekal bagaimana menyusun soal-soal hot sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan semester. Kita sudah terima ketika itu, saya ingat benar, Bapak Rahis Safi MPD ya. Kita kegiatannya di Madrasah Ibtidaiyah Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kurang lebih 2 hari itu kita melaksanakan itu. Dan alhamdulillah materi yang bagaimana cara menyusun soal yang hot kita sudah bisa terima dari yang L1, L2, L3, apa itu soal loss, host, high, apa istilahnya itu ya, kita sudah menguasai. Dan ini harapannya kita bisa menerapkan di dalam penyusunan soal nanti, dan kita sudah melaksanakan juga pengelolaan penilaian ya. Ini sesuai bimbingan dari pengawas pembina kita Ibu Maria. Kita sudah melaksanakan karena beliau setiap awal semester maupun di akhir semester beliau sering memantau kita, sehingga yang perlu kita pahami ketika kita menerima materi-materi ini, setidaknya kita harus mampu menjadi guru yang memiliki inovasi, guru yang tidak statis. Kita mampu berkembang dengan menerima pengetahuan yang baru. Kemudian kami laporkan juga melalui kesempatan ini ada beberapa pemateri yang sempat kita undang, yakni diantaranya kita menghadirkan Ibu Kasih Pendidikan Madrasah ya, sempat mengundang kepala kantor tapi beliau memiliki kegiatan sehingga Ibu Kasih yang langsung yang memberikan materi. Kemudian kita juga narasumber yang lain adalah Perjawas pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang ketiga itu pengawas pembina. Kemudian ada dari
pemateri nasional ya, Bapak Rasapi yang sering diundang MPD, kemudian Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Murki selaku beliau juga selain Kepala Madrasah, beliau juga sebagai akademisi, dan pengarah tentunya Ketua KKG kami sendiri ketika itu. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan KKG ini kita sudah melaksanakan dengan kolektif, yakni secara keseluruhan ya. Kita sempat menghadirkan di waktu tertentu, kita menghadirkan seluruh guru di satu tempat. Seperti contoh kita melaksanakan di Imam Syafi'i di Al-Maghfirah, tapi pada waktu-waktu tertentu juga kita melaksanakannya secara daring karena kondisi pandemi dan itu terbatas. Kemudian manfaatnya ya, hasil atau manfaat yang kita peroleh dari kegiatan KKG ini, yang pertama menambah wawasan, keterampilan kita sebagai tenaga pendidik, kita tentang profesionalisme kita di dalam mengelola pembelajaran ya, sebagai tokoh pendidik ini diharapkan meningkat, dan alhamdulillah kita sudah meningkat. Kemudian yang kedua, guru menghasilkan perangkat pembelajaran siap untuk dilaksanakan di madrasah ya, siap dilaksanakan di madrasah, dan ini kita sudah memiliki perangkat ya, dengan melalui kita menerima materi-materi tadi, perangkat yang dulunya kita miliki kita sempurnakan. Kemudian tersusunnya instrumen penilaian UM, ujian madrasah, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester sesuai dengan kurikulum dan kaidah penulisan soal ya, sesuai peraturan apakah Permen maupun KMA. Kemudian yang ketiga, tersusunnya terlaksananya penilaian sesuai dengan KKM. Kita kan di madrasah ini KKM kriteria ketuntasan minimal atau kita istilahkan sekarang dengan KBM, ketuntasan belajar minimal itu kan 75. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah anak itu rata-rata tuntas. Walaupun di dalam penilaian harian kita memang kadang-kadang harus melaksanakan yang namanya remedial pengayaan. Tapi pada dasarnya dengan kegiatan ini kita terbantu, kita sebagai guru memiliki wawasan baru dan pengetahuan baru. Tindak lanjut daripada pelaksanaan KKM ini, yakni ilmu kita dan keterampilan kita dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sehari-hari sebagai guru. Kemudian kita bisa melaksanakan sharing antara sesama guru, sharing pengetahuan baru, sharing informasi baru dalam pelaksanaan pembelajaran. Apalagi ketika situasi pandemi, kita sering sharing tentang peraturan-peraturan yang berkembang ketika itu, bahkan sampai sekarang. Selanjutnya, dampaknya setelah kita melaksanakan kegiatan ini, yang pertama keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guru di madrasah memiliki peningkatan. Yang kedua, guru dapat memperoleh informasi pengetahuan baru sebagai referensi dalam aktualisasinya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Kemudian menjadi motivasi bagi sesama guru ya, untuk meningkatkan kinerja, girah literasi demi peningkatan profesionalisme guru, khususnya guru kita sebagai guru madrasah. Mungkin beberapa hal itu yang perlu kita ya, hasil dari KKG yang kita sudah terima dan kita sudah rasakan bersama. Dan sebagai penutup, dalam rangka peningkatan proses belajar mengajar, maka sangat penting bagi kita guru untuk mengikuti kegiatan KKG ke depan. Apa manfaatnya? Guna meningkatkan eksistensi kita sebagai tenaga pendidik yang profesional dan calon tenaga pendidik yang profesional. Yang profesional diakui dengan sudah ada, kita memiliki sertifikat profesi, dan calon guru profesional diakui nantinya, walaupun kita sudah profesional semua tapi membutuhkan yang namanya sertifikat ini. Kemudian diharapannya karena profesionalisme kita ini berhadapan dengan manusia bukan dengan benda mati, sehingga kita memerlukan pengetahuan baru, keterampilan baru, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga kita sebagai guru mampu menjadi agen perubahan dalam bidang pendidikan, menciptakan regenerasi yang berdaya saing di masa depan. Artinya kalau kita statis, kita mengajar dengan metode itu saja dan dengan pengetahuan yang sama, pasti anak-anak kita tidak akan berkembang. Saran, pelaksanaan kegiatan KKG ini khusus untuk KKG Mitelaga, khususnya kita guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Murki, diharapkan agar seluruh tenaga pendidik Madrasah Ibtidaiyah Al-Murki ini dapat mengikuti dan hadir terlibat langsung dengan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, sehingga kita mampu mendapat keilmuan wawasan secara bersama-sama secara merata. Apalagi kita sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin beberapa hal itu yang perlu kami sampaikan. Kalau misalnya
ada hal-hal yang perlu ditanyakan, disilakan. Demikian apa yang kami sampaikan tentang pelaksanaan KKG untuk tahun 2021 dari Januari sampai November, dan kita akhiri pada Desember ini selaku diseminasi atau hasil evaluasi hasil daripada pelaksanaan kegiatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari materi. Nah, selanjutnya kita buka yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk bertanya pada saran atau tanggapan. Saya batasi saja dua pertanyaan. Ada. Persilakan untuk Yoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta apa ya, pada soal yang dalam bentuk HOTS itu, apa soalnya itu yang berbentuk HOTS itu untuk guru, mapel, perwalian dan siswa, atau HOTS untuk guru itu sendiri, atau bagaimana? Pengalaman yang kemarin sangat sulit karena itu mata pelajaran, tapi kami bantu sebagai perwalian, kami paparkan ke siswa bagaimana hasilnya, memang sangat sulit. Jadi minta apa solusi, apa itu soal HOTS itu untuk siswa dan guru atau bagaimana? Terima kasih. Oke, lagi satu pertanyaan. Seiring berjalannya waktu, silakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Ibu Yuni pada materi. Silakan menjawab. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sama dirahmati Allah. Kita kan sudah menerima materi dari Pak Raisapi itu tentang bagaimana menyusun soal ya, soal HOTS. Dan beliau itu sudah menyampaikan penyusunan soal HOTS itu, dia bukan berarti soal HOTS itu soal yang sulit, dan soal sulit itu belum tentu HOTS. Kan begitu ya? HOTS itu sesuai tingkatan umur ya. HOTS itu tingkatan kelas 1, tingkatan kelas 2, tingkatan kelas 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Ini tentu berbeda. Nah, pertanyaannya, kira-kira soal ini untuk guru atau untuk siswa? Jawabannya tentu secara logis itu untuk siswa. Nah, secara logis itu untuk siswa. Tingkat HOTS-nya itu, kesulitannya itu ya, tingkat apa? Soal itu dikatakan HOTS yang artinya mampu membuka ya cakrawala berpikir anak sesuai tingkatannya, itu yang harus dikerjakan oleh guru. Artinya soal ini dihasilkan oleh guru untuk siswa, bukan untuk menguji guru ya, tapi guru yang menciptakan soal ini, bagaimana dia dari soal HOTS. Artinya anak itu jangan sampai dia hanya menjawab soal, hanya berhenti di situ saja tanpa menganalisis ya. Sehingganya dia butuh instrumen di soal HOTS itu, butuh dia instrumen. Misalnya kita sajikan gambar ya, atau kita sajikan ayat, hadis. Ada misalnya di Al-Quran hadis ya, kalau saya guru Al-Quran hadis, saya sajikan perhatikan huruf-huruf berikut ini, kelas 1 misalnya. Nah, dari soal ya, dari lafal di atas, tanda baca fathah terdapat pada huruf titik-titik, kan begitu. Itu instrumen ya. Ada lafal, kemudian kita menyuruh anak itu mencari mana ada yang huruf ada lafal fathah. Tapi sebelumnya di pembelajaran kita sudah menyampaikan, oh ini tanda baris fathah di atas, kasrah di bawah, duma di atas, fathatain ada double di atas, kasratain ada double di bawah, dumatain ada double di atas. Ya, melengkung. Ada tanda sukun semacam nol kecil, ada tanda tasjid macam 3 terbalik. Kita akan jelaskan. Nah, itu yang kita evaluasi, kita bawa pembelajaran kita kepada soal HOTS. Begitu ya. Tapi intinya soal ini untuk siswa. Cuma memang sih kalau yang menyampaikan atau membaca soal itu bukan gurunya, macam saya kalau guru Al-Quran hadis membaca soal bahasa Inggris pasti saya kesulitan. Ya, itu masalahnya. Tapi soal ini untuk siswa, diciptakan atau dibuat oleh guru berdasarkan instrumen dan berdasarkan apa yang berkembang. Ya. Jadi kita sebagai guru jangan sampai sholat adalah yang titik-titik agama, kan hanya sebatas pada agama itu. Padahal
kalau kita mau merubah soalnya, rukun Islam ini ada sekian: sholat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam kedua misalnya apa? Kan kita sebutkan semua rukun Islam. Itu mengubah anak berpikir dan dia tahu semua rukun Islam. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Mungkin masih ada? Saya silakan. Oke, masih ada kesempatan satu pertanyaan. Ada Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, langsung kita pada kesimpulan. Silakan. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan untuk Ibu ini. Nah, karena tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, nah, selanjutnya kita masuk pada sesi kesimpulan. Saya persilakan untuk Ibu Kepala Madrasah untuk menyimpulkan kegiatan pada Oke, Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kami tadi sudah menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan kita selama 1 tahun 2021. Insya Allah ini akan ada tindak lanjut di 2022. Kita tetap melaksanakan KKG walaupun dengan metode yang akan berbeda nantinya karena mungkin ke faktor kesibukan kita. Tapi dengan catatan materi yang sudah kita terima selama 2021 ini, insya Allah kita akan lebih tingkatkan dengan menambah wawasan baru, materi baru, ataupun hal-hal baru tentang dunia pendidikan, perkembangan pendidikan. Apalagi kita sudah mulai mendengar ada isu-isu tentang kurikulum yang akan berubah. Ini kita senantiasa terbuka dan insya Allah melalui KKG ini kita siap berubah. Guru itu siap berubah, tidak statis dan tidak berjalan di tempat. Apapun hal baru di dunia pendidikan kita tanggap, apapun hal baru yang kita hadapi di dunia pendidikan kita mampu menyelesaikan atau menuntaskan, memberikan solusi yang terbaik khususnya untuk anak-anak kita. Mengapa kita harus mengikuti kegiatan KKG? Karena kita ini butuh hal-hal baru untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang, zaman modern yang senantiasa update tentang perkembangan zaman, sehingga kita sebagai guru harus update. Salah satunya dengan kita harus rajin melaksanakan kegiatan KKG dan mengikuti kegiatan KKG itu, mengikuti seluruh materinya dan mampu mengaplikasikannya di dalam kelas, di dalam pembelajaran di madrasah. Mungkin itu sebagai kesimpulan dari saya, dan insya Allah di tahun 2022 kita tetap melaksanakan KKG dan Bapak Ibu tetap eksis, kita hadir dan ini manfaatnya untuk kita sekalian. Mungkin itu sebagai kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya pada kegiatan terakhir yaitu penutup. Nah, karena kegiatan ini sudah berakhir, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.